Salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Saya Filistia La'la, SPDGR, CGP Angkatan 11. Belajar dari apa yang dikatakan oleh Benjamin Franklin, jika kita gagal merencanakan, berarti sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Tujuan pembelajaran khusus yang akan dicapai kali ini adalah menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dan modul 1.1 filosofi pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 secara mandiri, berdiskusi, serta mengelaborasi pemahaman bersama rekan CGP, pengajar praktik, fasilitator maupun instruktur, dan dengan menggunakan model refleksi 4P, peristiwa, pembelajaran, perasaan, penerapan. Berikut beberapa pembelajaran yang saya dapat. Yang pertama, peristiwa. Pada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mempelajari konsep pemikiran KHD dan relevansinya dengan penerapan pendidikan abad ke-21 pada konteks lokal, yakni nilai-nilai luhur sosial budaya, serta bersifat reflektif, kritis terhadap pemikiran filosofi KHD dan relevansinya terhadap konteks pendidikan daerah CGP. Adapun capaian kompetensi lulusan yang diharapkan setelah CGP mempelajari konsep pemikiran KHD tersebut adalah CGP memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran dan melalui refleksi diri yang terdokumentasi maupun secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Kemudian pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, poin pentingnya adalah CGP diajarkan untuk menggali potensi diri serta bagaimana nilai-nilai dan peran guru penggerak mampu menumbuhkan sekolah dan ekosistem pendidikan agar berpihak pada murid. Mengenai koneksi antar materi dari modul 1.1 dan modul 1.2 terdapat fakta, yaitu baik pada modul 1.1 maupun pada modul 1.2 para CGP belajar bersama, berdiskusi, dan mengelaborasi pemahaman agar mendapatkan fondasi atau pijakan filosofi dari konsep pendidikan, serta meluaskan wawasan mengenai nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk mewujudkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang dijabarkan, maka seorang guru penggerak harus terlebih dahulu memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia dan menjadikan manusia selamat dan bahagia seperti yang dijelaskan pada modul 1.1. Yang kedua, perasaan. Saat momen tersebut terjadi, saya merasa seperti bagaikan membuka jendela di ruang gelap yang kemudian memperlihatkan pemandangan yang indah dan menyegarkan. Saya memperoleh pencerahan baru tentang peran saya sebagai guru dan bagaimana saya dapat lebih efektif membantu murid dalam mengembangkan diri mereka secara menyeluruh.
Hal tersebut bisa memberikan perasaan kelegaan, pemahaman yang lebih mendalam, dan sudut pandang baru yang membuka wawasan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa pendidikan lebih fokus pada pengetahuan dan keterampilan akademis saja. Namun sekarang, saya menyadari bahwa nilai-nilai dan filosofis yang ditanamkan dalam pendidikan memiliki dampak yang jauh lebih besar dalam membentuk karakter dan kepribadian murid. Pembelajaran pada modul ini mampu menyentuh dan membuka mindset awal saya, bahwasannya ketika menjadi seorang pendidik, yang pertama dan yang paling utama adalah hati. Saat hati sudah terbuka, maka kita sudah siap menjadi seorang pendidik yang akan diikuti oleh hal-hal lainnya. Dan yang keempat, penerapan. Adapun penerapan ke depan atau rencana yang akan saya lakukan sebagai bentuk pengembangan diri yang berkesinambungan untuk menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Saya akan mengembangkan hal-hal yang konkret dan rutin dilaksanakan. Misalnya, 1. Menerapkan filosofi pendidikan KHD dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan berpihak pada murid yang bertumpu pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, mengikuti pelatihan pengembangan diri secara mandiri. 3. Melaksanakan kegiatan refleksi secara berkala sehingga menciptakan proses perbaikan dan peningkatan. Keempat, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam rangka pengembangan diri serta stakeholder yang berkepentingan untuk menciptakan sistem pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kelima, terus berkreasi dan berinovasi. Serta tidak lupa berbagi ilmu kepada rekan sejawat. Demikian video pemaparan dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.